Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami Genes Worship. Kami percaya pagi hari ini saudara sungguh diberkati. Saudara bangun pagi hari ini dengan penuh rasa syukur, sebab Tuhan begitu baik, masih memberikan saudara dan saya satu kesempatan lagi untuk kita hidup di dalam rancangannya yang luar biasa. Mari saudara, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Kami bisa bangun, kami bisa bernafas Tuhan, kami bisa melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Apapun yang akan terjadi hari ini, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, duduk di bawah kaki-Mu, bersyukur, berterima kasih untuk hari yang baru. Di dalam nama Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Elohim kami yang hidup. Haleluya, amin. Naikkan syukur saudara, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
Engkau sungguh mengagumkan, Engkau ajaib, begitu indah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan pagi hari ini. Kami hanya mau bilang kami mau bersyukur Tuhan. Ajari kami untuk selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Sebab Engkau Tuhan terlalu baik. Kau sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Di dalam Engkau kami selalu hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami akan dengar sabda firman Tuhan. Biar Engkau pakai setiap lidah, pikiran kami. Roh Kudus yang ambil alih dan bekerja. Dan kami mendengarkan pesan-pesan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari yang luar biasa ini saya rindu kita semua untuk buka Alkitab kita. Saya rindu bacakan di dalam kitab Lukas Perjanjian Baru. Saya memakai kitab versi Indonesian Modern Bible atau IMB saudara. Lukas 19 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya bacakan pagi ini saudara. Yesus mengunjungi Zakheus. Setelah memasuki Yeriko, dia melewati kota itu. Tampaklah seorang pria yang bernama Zakheus. Ia adalah kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha untuk melihat Yesus tetapi tidak berhasil karena banyaknya orang dalam kerumunan itu sebab tubuhnya pendek. Maka ia berlari mendahului dan naik ke atas sebuah pohon ara agar dapat melihat dia yang akan lewat melalui jalan itu. Setibanya Yesus di tempat itu, dia memandang ke atas dan melihatnya lalu berkata, "Zakheus, segeralah turun, karena hari ini aku harus tinggal di rumahmu." Dengan segera turunlah dia dan menyambut Yesus dengan sukacita. Namun setelah melihat hal itu, orang banyak bersungut-sungut dan berkata, "Dia pergi untuk tinggal dengan orang berdosa." Namun Zakheus berdiri dan berkata kepadanya, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan jika aku telah mengambil milik siapapun dengan memerasnya, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat." Yesus berkata kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena ia juga anak Abraham. Karena Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mendengar nama Zakheus, saudara, saya yakin saudara mulai dari kecil hidup di dalam kekristenan, saudara pasti sudah mengenal siapa Zakheus. Sejak kecil kita sudah diceritain, dari sekolah minggu kita sudah sering diceritain tentang siapa Zakheus, yang orang yang beruntung yang ditemui Tuhan Yesus, mendapat anugerah dan Tuhan Yesus nginap di rumah dia, dan dari situlah Zakheus mendapatkan kehidupan yang baru, mendapatkan anugerah Tuhan dan meresponi kasih karunia Tuhan dengan hidup benar kembali pada jalan Tuhan. Saudara, pembacaan kita hari ini begitu luar biasa. Tokoh utama di sini, tokoh yang utama yang Yesus ingin ceritain adalah Zakheus. Hari itu Tuhan Yesus memasuki Yeriko. Dalam perjalanan dia, penyembuhan, segala macam itu, dia sampai di satu kota Yeriko. Dia masuk di dalam kota itu. Langkah pertama Tuhan masuk kota itu. Disinilah awal satu cerita tentang seorang Zakheus, saudara. Tampaklah seorang pria bernama Zakheus. Saudara, perjalanan Tuhan Yesus dimulai ketika dia memasuki Yeriko ini. Nah, perjalanan Tuhan Yesus saat itu adalah misi untuk bertemu dengan Zakheus. Dan hari itu Zakheus menerima berkat Tuhan. Singkat cerita saudara, Zakheus melihat bahwa Yesus akan datang.
ke kota dia, ke tempat dia, dan keinginan dia untuk bertemu Tuhan Yesus. Dia berlari mendahului orang-orang, dan karena dia tubuhnya dan badannya kecil, pendek, maka dia inisiatif untuk naik pohon ara, saudara, dan dia melihat Tuhan Yesus dari situ. Dan wow, sungguh luar biasa kabar baiknya. Tuhan Yesus memandang dia dan berkata, "Sakeus, aku turunlah, aku akan menumpang di rumahmu." Dan kita tahu bersama bagaimana di sana dia menyiapkan makanan untuk Tuhan Yesus. Dan kita pasti ketika kita berpikir cerita ini, pasti di sana ada sebuah pertemuan yang luar biasa indahnya. Tapi saudara, di sana juga ada orang-orang yang membenci Sakeus, orang-orang yang merasa bahwa Sakeus ini adalah pemimpin, dia adalah ketua dari pemungut cukai di kota itu, dan orang-orang menyepelekan dia, dan orang-orang mungkin juga mengasingkan dia karena dia adalah orang berdosa menurut orang-orang yang ada di Yeriko. Karena pemungut cukai di situ mereka tidak mendapat gaji, tetapi mereka mengambil upah, mengambil pajak dari orang-orang, dari masyarakat di situ dengan berlipat ganda, sehingga mereka mempunyai uang yang berlebih. Dan Sakeus ini dikatakan dalam Alkitab bahwa dia adalah orang yang kaya. Otomatis banyak masyarakat yang tidak menyukai dia. Saya percaya ketika dia didatangi oleh seorang tokoh yang luar biasa pada waktu itu, yaitu Yesus, yang saat itu sedang tenar-tenarnya, sedang santer terdengar kabar tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, dan orang-orang melihat kenapa dia pergi ke rumah Sakeus, saudara, hari itu. Mereka berkata di ayat 3, ia berusaha untuk melihat Yesus tetapi tidak berhasil karena banyaknya orang dalam kerumunan itu, sebab tubuhnya sangat pendek. Dia tidak berhasil karena orang-orang di situ hari itu juga memang penuh untuk melihat kehadiran Tuhan Yesus, saudara. Nah, di Alkitab versi LAI di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang bersungut-sungut, mereka juga ngomel sama Tuhan Yesus. Kenapa bisa mau singgah di rumah Sakeus? Padahal Sakeus ini orang berdosa. Dia bukan orang yang baik. Dia mengambil pajak pada kita itu lebih. Dan dia makan uangnya rakyat. Seperti itu kira-kira, saudara. Mereka protes sama Tuhan. Tetapi saudara, kita lihat di sini bagaimana Tuhan ketika dia melangkah dari kota ke kota. Tuhan punya misi yang luar biasa. Dan hari itu misi Tuhan untuk menyelamatkan seseorang yang hilang, yaitu Sakeus. Betapa luar biasanya hari itu Tuhan mengadakan pertemuan dengan Sakeus di rumah Sakeus, dan pada penutup pertemuan itu kita lihat ada keselamatan. Tuhan katakan di dalam rumah ini, karena Sakeus di ayat yang ke 9, Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini karena ia juga anak Abraham. Sama seperti kita adalah anak-anak perjanjian. Sakeus juga termasuk di anak Abraham, anak perjanjian, sehingga dia juga harus diselamatkan, kata Tuhan. Nah, saudara, kita melihat bahwa bagaimana respon Sakeus ketika Tuhan Yesus singgah di rumah dia. Ketika Tuhan hadir dan Tuhan menyapa dia, maka ada respon yang luar biasa dari Sakeus kepada Tuhan. Respon yang luar biasa sehingga dia dengan girang, yang mungkin ketika mereka makan, setelah dia mendengar bagaimana Tuhan menyapa dia, bagaimana Tuhan bercerita, seketika itu juga ada respon yang luar biasa dari diri Sakeus. Dia berdiri, di Alkitab berkata, dan dia berkata bahwa setengah dari harta kekayaanku akan aku bagikan bagi orang miskin, dan jika aku sudah merampas sesuatu dari orang-orang, aku akan mengembalikan itu 4 kali lipat. Luar biasa, saudara. Sakeus mengambil keputusan yang sangat radikal, saudara. Bagaimana dia hidup dahulu kala dia begitu mencintai uang,
dia mengambil pajak yang luar biasa dan dia menjadi kaya raya. Tapi ketika dia bertemu Tuhan Yesus, saudara, dengan luapan kegembiraan, dia bisa berkata bahwa kalau aku merampas kepunyaan orang, mengambil kepunyaan orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dan setengah dari kekayaanku, aku akan bagikan. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah salah untuk mencari seseorang yang terhilang. Luar biasa apa yang Tuhan lakukan. Anugerah Tuhan yang besar untuk Sakeus hari itu, saudara. Dan bagaimanapun Tuhan selalu punya misi untuk mencari orang-orang yang terhilang. Kata hilang di sini bukan hanya hilang karena orang berdosa. Apa karena dia berdosa dia terhilang? Bukan. Tetapi hilang di sini bisa terjadi bagi orang-orang yang hilang dalam sosial. Misalnya mereka dikucilkan, hilang dalam keraguan-raguan mereka. Mereka bisa hilang dalam kelayakan mereka. Mereka hilang dalam sukacita. Semua yang dirasakan seolah-olah hilang. Dan disitulah ketika Tuhan datang, ketika Tuhan menuju pada orang-orang yang hilang ini, maka mereka diselamatkan oleh Tuhan. Yang penting adalah inisiatif Tuhan Yesus untuk mencari dan menyelamatkan dan diberikan kepada mereka yang merespon melalui iman. Luar biasa di ayat yang terakhir, firman Tuhan berkata, karena Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Pagi hari ini mungkin kita kehilangan sesuatu, saudara. Mungkin pagi hari ini ketika kita bangun kita masih dalam keadaan sedih. Seperti pembacaan kita hari ini, Sakeus adalah orang yang terhilang. Dan Tuhan berjalan melalui kota Yeriko itu. Bukan kebetulan, karena Tuhan punya misi untuk menyelamatkan seseorang yang terhilang. Bagaimana dengan saudara pagi hari ini? Apakah saudara merasa hari ini aku hilang harapanku? Hari ini aku kehilangan seseorang. Hari ini aku kehilangan sahabat-sahabat. Aku dikucilkan. Kehilangan pengharapan. Kehilangan sukacita. Saudara, kabar baik yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus mendatangi Sakeus. Pagi ini dia mendatangi saya dan saudara. Karena misi Tuhan hari ini menemukan anaknya yang hilang. Saya dan saudara, ketika kita merasa kita kehilangan, kita adalah orang-orang yang hilang, mari angkat tangan kita dan berkata, Tuhan, ini aku. Aku akan merespon panggilan Tuhan dan membuka hatiku untuk Tuhan masuk menjadi juru selamatku pribadi. Ketika Tuhan berjalan dalam misinya menyelamatkan kita yang hilang, maka Tuhan rindu melihat respon kita untuk menangkap cinta kasih Tuhan. Sehingga sesuatu yang besar terjadi, saudara. Seperti Sakeus yang bersuka cita dan akhirnya dia diselamatkan. Pagi hari ini juga pesan Tuhan untuk saya dan saudara bahwa kita ditemukan Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersyukur dan merespon Tuhan. Tuhan, aku ingin terus berada dengan Engkau. Aku ingin meninggalkan segala hal yang penuh dengan keberdosaan. Aku ingin mengikut Tuhan. Aku ingin berjalan dengan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Dia mengasihi saya dan saudara. Kita tidak akan terhilang lagi, tetapi kita akan selalu dicari sama Tuhan, dipegang teguh, dan dibawa Tuhan berjalan dalam kemenangan. Amin. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya apapun yang hilang dalam hidup kami, Tuhan datang. Tuhan menyelamatkan. Tuhan mampu membawa kami keluar. Kami mendapatkan kelegaan. Kami mendapatkan kemenangan. Sukacita. Apa yang hilang kembali kami dapatkan. Yaitu anugerah Tuhan yang besar. Damai sejahtera. Kehadiran Yesus yang luar biasa. Membuat segala yang hilang menjadi tidak
ada apa-apanya lagi. Segala yang hilang dalam dunia ini tidak berharga. Satu yang paling berharga, yaitu hadirnya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan bekerja hari ini. Memberkati apapun yang mereka sedang akan laksanakan dan lakukan. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Baik mereka bekerja, melayani Tuhan, maupun mereka sebagai ibu rumah tangga. Mereka sebagai anak-anak yang belajar hari ini. Mari Tuhan jamah setiap mereka. Tuhan urapi setiap anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada, mereka selalu setia berdiri dalam iman percaya kepada Tuhan. Mereka tidak kehilangan, tetapi mereka bukan menjadi anak-anak yang hilang, tapi mereka menjadi anak-anak yang didapati Tuhan setia dan penuh dengan iman kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, selamat melakukan segala aktivitas kita hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus baik, Dia hidup, Dia bekerja sampai detik ini untuk mengasihi saya dan saudara. Saudara dikasihi, saudara begitu berharga di mata Tuhan. Bangkitlah menjadi terang Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.